Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya kali ini bicara tentang Islam rahmatan lil alamin. Banyak di antara kita yang belum paham sesungguhnya apa itu Islam rahmatan lil alamin. Islam ya Islam saja, tidak ada rahmatan lil alamin. Dan sebagainya. Atau ada yang mengatakan juga Islam rahmatan lil alamin itu Islamnya salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Sehingga tidak benar Islam yang disebut seperti itu, ya. Padahal Islam yang disebut itu adalah Islam yang untuk semua. Ya, sesungguhnya ketika kita bicara tentang Islam rahmatan lil alamin itu adalah Islam untuk semua, ya. Sehingga kalau kita memahami Islam rahmatan lil alamin adalah secara umum Islam yang membawa pesan-pesan damai untuk alam. Jadi bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk kelompok orang, tetapi untuk semua, untuk alam, ya. Makhluk-makhluk selain manusia diciptakan oleh Allah pun dia membawa rahmat Islam itu bagi semua. Nah, Islam adalah agama yang bersifat universal, ya, berlaku untuk semua orang di seluruh pelosok dunia. Walaupun ia ada dari Arab awal munculnya, tetapi bukan hanya milik orang Arab. Ada banyak di Timur Tengah penganutnya, tetapi Islam bukanlah agamanya orang Timur Tengah, tetapi ia berlaku untuk seluruh umat manusia. Kemudian Islam juga bersifat humanis, ya. Humanis dalam arti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dia bukan hanya milik orang yang berkulit putih. Dia tidak hanya bagi orang yang berbahasa Arab, tetapi Islam yang melewati sekat-sekat suku, bangsa, budaya, dan bahasa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Islam juga sangat kontekstual, sesuai dengan perkembangan zaman. Kenapa? Karena Islam itu terlahir dari dulu hingga saat ini dan sampai yang akan datang tidak akan berbeda spirit Islamnya, tetapi dia akan sesuai. Zaman boleh berbeda, boleh berkembang, tetapi spirit Islam itu, hakikat Islam itu tetap akan sama. Maka kalau ada dikatakan bahwa Islam saleh fi kulli makan wa zaman, bahwa Islam itu memang sesuai dengan konteks, tempat, dan masa. Islam juga dipahami sebagai agama yang terakhir. Artinya Islam itu adalah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Yahudi dan Nasrani adalah agama samawi selain Islam, tetapi bukan berarti Islam ini sesungguhnya muncul begitu tiba-tiba, ya. Ada konteks masa di mana Yahudi misalnya diyakini oleh pemeluknya bahwa Musa adalah sebagai pembawa risalahnya, kemudian Nasrani diyakini bahwa Isa Al-Masih, ya, sebagai atau Yesus Kristus dalam keyakinan Nasrani disebut sebagai Tuhan. Dalam keyakinan umat Islam bahwa Yahudi dan Nasrani itu oleh Islam disempurnakan menjadi Islam yang paripurna, bahwa seluruh nabi-nabi Allah itu adalah muslim, sehingga mulai dari Adam hingga Nabi Muhammad membawa risalah Tuhan yang menyempurnakan agama-agama yang sudah ada itu. Kita pahami Yahudi dan Nasrani itu adalah agama-agama monoteis, agama tauhid. Di dalam konteks keyakinan umat Islam, Islamlah yang menyempurnakan kedua agama pendahulunya itu. Kalau disebut ketiga agama ini adalah kemah Ibrahim, ya, di mana dari keturunan Ibrahim anak cucunya yang mengembangkan tiga agama ini. Lalu pada diri Nabi Muhammad, Islam ini menyempurnakan risalah-risalah yang sudah ada
sebelumnya. Nah, ini dalam keyakinan konteks Islam seperti itu. Lalu Islam ini dibawa oleh Nabi yang terakhir, karena Islam itu agama yang terakhir. Nabi yang diyakini pun di dalam Islam itu adalah Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam bahasa Arab disebut dengan Khatamul Anbiya, bahwa beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Rasul dan nabi yang kita yakini memang ada sebanyak 25 orang, tapi yang menjadi rasul 25 orang, dan nabi sungguhnya lebih banyak jumlahnya daripada itu. Karena kita tahu bahwa nabi itu hanya punya kewajiban untuk menjalankan agama untuk dirinya dan keluarganya, sementara rasul dia sudah punya kewajiban untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya untuk menyebarkan risalah Allah kepada semua umat manusia. Sehingga kalau ada orang-orang yang mengaku dirinya nabi untuk saat ini, tentu saja dalam konteks keyakinan umat Islam tidak sesuai dengan Khatamul Anbiya. Lalu Islam menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama, sebagai dasar berpijaknya, karena itu berisi firman Allah, ya. Lalu menjadikan juga Al-Quran sebagai Al-Quran didampingi oleh sunnah Rasul atau hadis Nabi, di mana ucapan, tingkah laku beliau, ya, itu dijadikan sebagai dasar hukum kita dalam menetapkan suatu hukum dalam sebuah masalah. Kalau tidak ditemukan dasarnya dalam Al-Quran, hadis berisi ucapan-ucapan beliau dan dikodifikasikan dalam sebuah kitab misalnya dari Rasulullah sumbernya, sementara sunnah itu adalah perbuatan-perbuatan beliau yang kita teladani, seperti beliau menikah. Nah, itu sunnah beliau, karena beliau memang menikah, sehingga kita umatnya juga diwajibkan untuk menikah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bagaimana kondisi umat Islam saat ini? Ya, kondisi umat Islam saat ini secara keseluruhan belum mampu, atau boleh kita katakan tidak mampu, ya, membawanya, mengembangkan agama menuju kejayaan. Kenapa? Karena kita tahu, kalau kita lihat sejarah, bahwa di abad ke-7 sampai 13 itu umat Islam pernah mengalami masa kejayaan. Kalau kita kenal dengan zaman keemasan Islam, the Golden Age, ya. Namun sekarang problematika umat Islam dan kondisi umat Islam berada di bawah negara-negara Eropa, Amerika yang notabene lebih maju dari Islam. Bahkan abad ke-19, hampir sebagian besar negara-negara Islam itu dijajah oleh bangsa-bangsa Barat, khususnya Eropa saat itu. Ketidakmampuan kita untuk maju, ya, umat Islam saat ini menjadi salah satu penghalangnya Islam yang hadir dalam bentuk Islam yang ideal yang kita inginkan. Dan tentu saja kemunduran umat Islam itu banyak pandangan yang mengatakan ada disebabkan oleh Islam itu mundur karena umat Islam itu sendiri, pintu ijtihad ditutup, kemudian penyubudan menjadi-jadi, kemudian kebebasan berpikir dikekang gitu. Nah, tidak ada salahnya ketika disebutkan al-Islam mahjubun bil muslim, bahwa Islam itu atau ajaran Islam itu tertutup oleh perilaku umat muslim itu sendiri. Bahkan seorang pemikir muslim berasal dari Pakistan yang bernama Fazlur Rahman mengatakan bahwa kemunduran umat muslim bukanlah disebabkan oleh ajaran agama Islam itu, tetapi kemunduran umat Islam itu terletak pada pemeluknya, pada masing-masing pribadinya. Ajaran Islam itu tidak membuat kita mundur kalau kita jalankan. Buktinya Islam pernah mengalami kejayaan. Kita pernah berkuasa beberapa abad di Eropa, khususnya di Andalusia atau negara Spanyol sekarang. Walaupun akhirnya kita tahu bahwa Islam terusir dari sana.
Dia bukan karena Islamnya, tapi faktornya itu adalah terletak pada umat Islam itu sendiri. Nah, kejumudan itu sungguhnya bisa diatasi dengan pemberdayaan akal pikiran kita secara maksimal. Barat itu maju karena rasionalisme mereka. Pengaruh pemikiran rasional, mengembangkan pemikiran kebebasan dalam bereksperimen, dalam berpendapat, dalam bereksperimen, membuat Barat itu maju. Walaupun kita tahu Barat juga pernah mengalami yang namanya Dark Age, ketika dogma-dogma gereja itu berada di atas level akal, karena kebebasan berpikir saat itu dikekang oleh mereka. Tapi begitu mereka mengakui kesalahannya, akhirnya mereka bangkit. Hingga saat ini, saat zaman sekarang ini, justru Barat kita lihat berada dalam kemajuan. Dan kemampuan pendayagunaan akal itu tentu saja harus dilakukan melalui pendidikan. Jadi umat Islam harus maju dalam hal pendidikan. Kita tahu bahwa Islam mengajarkan bagaimana kita memahami konsep pendidikan dengan baik. Dalam buku Ta'limul Muta'allim diajarkan bagaimana kita cara menuntut ilmu, etika menuntut ilmu, ya, agar kita itu bisa maju. Penguasaan terhadap dunia itu adalah penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Maka pendidikan bagi umat Islam adalah suatu yang wajib. Karena itulah Rasulullah mengatakan kita wajib menuntut ilmu. Thalabul ilm fardhatun 'ala kullil muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi, kata Rasulullah. Tidak ada batas untuk menuntut ilmu. Itu sejak dari ayunan hingga ke liang lahat. Nah, inilah Islam yang mestinya kita paham. Lalu bagaimana dengan gagasan Islam rahmatan lil alamin? Islam rahmatan lil alamin dijadikan dasar kita untuk mendakwahkan Islam yang damai, Islam yang inklusif, Islam yang menebarkan pesan-pesan damai dan cinta kepada sesama. Nah, Islam yang seperti inilah yang harus kita kembangkan. Maka kalau ada mata kuliah Islam rahmatan lil alamin, itu ada dalam rangka kita memahami Islam yang mengajarkan kepada kita damai, Islam yang mengajarkan kepada kita hidup rukun, Islam yang mengajarkan kepada kita untuk saling mencintai, dan Islam yang mengajarkan kepada kita untuk menghargai bila seandainya ada perbedaan di antara kita. Karena pertengkaran atau perselisihan bila tidak dimanage dengan baik itu bisa menjadikan pertumpahan darah sesungguhnya. Islam rahmatul alamin sungguhnya adalah istilah yang bersumber ya dan tercantum di dalam Al-Qur'an. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Konteksnya memang kepada Rasulullah. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi istilah tersebut sungguhnya untuk menyebut sebuah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berdampak positif, inklusif, komprehensif, dan holistik. Gagasan yang tidak memiliki kekurangan dan kelemahan. Gagasan yang suci, gagasan yang penuh semangat tauhid dan otentik. Nah, karena itu kalau sekarang muncul Islam pluralis, Islam progresif, Islam liberal, ya, itu adalah pemaknaan terhadap itu semua sesungguhnya. Dan itu menurut saya boleh-boleh saja kita mempunyai pandangan seperti itu. Yang penting ada argumen dan dasarnya. Misalnya Islam liberal yang di Indonesia marak atau ramai ketika Greg Barton ya dalam bukunya Gagasan Islam Liberal di Indonesia, dan Charles Kurzman ya yang berjudul Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer dan Isu Global, itu memantik kita untuk bicara tentang Islam liberal itu seperti apa. Sedangkan Islam yang pluralis ya yang dikembangkan oleh pemikir muda Indonesia seperti Muhsin Al-Ghazali atau Muhsin Ghazali, ya, argumen pluralisme agama-agama, bangun toleransi berbasis Al-Quran, ya, Jalaluddin Rahmat, Islam dan pluralisme, akhlak Quran menyikapi perbedaan, banyak buku yang ditulis oleh para pemikir-pemikir Indonesia. Itu adalah Islam yang menghargai perbedaan. Pluralis itu kan jamak ya, kita
dalam kumpulannya banyak tapi tidak bisa menghargai perbedaan yang ada. Lalu Islam progresif ini juga tidak lepas dari merebaknya pemikiran Islam liberal Indonesia. Ya, gagasan Islam progresif atau progresif Islam ya, merasa tidak puas dengan gagasan Islam liberal, mengimplementasikannya dengan pemikiran Islam yang progresif. Jadi tokoh seperti Abdul Karim Soros dari Iran, Shirin Abadi dari Iran, Muhammad Syahrur dari Syria, kemudian ada Muhammad At-Talibi dari Tunis ya, dan Fathul Gulen dari Turki yang mengusung Islam progresif. Lalu ada Islam Nusantara. Nah, ini juga super ramai di Indonesia. Bagaimana ini Islam Nusantara? Ada yang mengatakan wah ini miliknya satu organisasi ormas Islam terbesar di Indonesia. Lalu ada muncul lagi tandingan Islam berkemajuan. Ya, Islam Nusantara sejatinya telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Islam Nusantara kalau saya memahami adalah warna Islam yang ada di Nusantara. Bukan berarti Islam yang berbeda dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Cuma ada ciri lokalitas Islam Nusantara. Islam yang ada tradisi lebarannya, Islam yang ada tradisi syawalan, ya, Islam yang ada tradisi nyekar. Nah itu adalah Islam yang dengan corak Nusantara. Jadi bukan Islam Nusantara, Islam yang berbeda dari Islam yang Rasulullah, tidak. Begitu juga Islam yang berkemajuan, ya Islam yang mengajak untuk menjadikan Islam membawa kemajuan umatnya dengan peradaban Islam yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi kita memahami bahwa Islam itu memang perlu kita pahami, bukan hanya bagaimana cara kita beribadah, tapi kita juga harus memahami konsep Islam itu sendiri. Sehingga ketika kita bicara tentang Islam rahmatul lil alamin, harus kita pahami bahwa ajaran Islam adalah yang kita pahami bukanlah hal-hal baru dengan konsep pemikiran baru. Islam rahmatul lil alamin bukan. Di Islam rahmatul lil alamin adalah Islam yang mau membawa nilai atau pesan-pesan damai untuk seluruh alam. Islam sendiri kan artinya kedamaian, sejahtera, keselamatan. Artinya dengan makna Islam itu kita ingin membawa pesan damai, membawa kesejahteraan, dan Islam yang membawa keselamatan untuk semua kita. Lalu dalam konteks Islam, dalam Islam rahmatul alamin, Islam rahmatul alamin ini, tentu saja kita memahami bahwa Islam mengatur sendi-sendi hubungan kita dengan Allah, dengan sama manusia, dan dengan alam. Jadi ada 3 konsep di situ paling tidak. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kemudian hablum minan nas, hubungan kita dengan sama manusia. Lalu hablum minal alam, hubungan kita dengan seluruh alam. Nah, jadi tata hubungan tersebut bisa kita lihat dalam paling tidak dari beberapa aspek. Misalnya dari aspek teologis, kemudian aspek ritual, kemudian sosial dan muamalah, dan humanis atau kemanusiaan. Kita lihat aspek teologi. Dalam urusan teologi, Islam memberikan rumusan yang jelas ya, tentang konsep ketuhanan. Nah, itu tauhid itu adalah menjadi suatu hal yang penting di dalam Islam. Jika kita terlahir di dunia ini, maka kalimat tauhidlah yang kita dengar. Orang tua kita mengazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha, Allah Maha Besar. Lalu ketika seorang mu'alaf mengikrarkan orang mau masuk Islam, mengucapkan syahadat, dia juga harus mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mereka harus bersaksi seperti itu. Sehingga aspek teologi ini adalah menjadi dasar yang fundamental dalam sikap kita beragama. Lalu yang kedua adalah aspek ritual ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran dan hadis ya, kita diajarkan untuk sholat 5 waktu ya. Kita haji, puasa, zakat ya. Dan itu menjadi dasar, ada ritual-ritual yang memang kita lakukan. Jadi tidak benar kalau saya sudah Islam, saya nggak perlu sholat. Yang penting saya sudah Islam. Islam itu kan dibangun itu atas 3 sendi itu tadi.
i'tiqal fiqal, kemudian wa af'alu bil arkan, ya. Kemudian kita juga melaksanakan semua perintah-perintah Allah di dalamnya, di mana itu termaktub di dalam kegiatan ibadah kita sehari-hari. Jadi ketika kita menjadi seorang muslim itu, kita pertama harus meyakini bahwa yakin di dalam hati tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu ketika kita sudah yakin dalam hati itu, kita ikrar dengan lisan kita bahwa kita ucapan tidak hanya di dalam hati. Jadi Islam kita tidak hanya Islamnya Abu Thalib, hanya yakini kebenaran Nabi Muhammad, tapi tidak pernah bersyahadat tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Muhammad. Padahal Islam itu tidak hanya i'tiqad fil qalbi, tapi wa iqraru bil lisan. Jadi ada ikrar dalam dengan lidah kita yang kedua. Lalu yang ketiga itu baru amal bil arkan, melaksanakan segala rukun-rukunnya. Nah, di sinilah ada sholat, ada zakat, ada haji dan segala macam. Nah, ini aspek yang kedua. Lalu aspek yang ketiga adalah aspek sosial dan muamalah. Islam mengatur bagaimana kita berbisnis. Islam mengatur bagaimana kita menjalin relationship dengan orang lain. Islam mengatur hubungan kita bertetangga. Islam mengatur hubungan kita dengan non-muslim sekalipun. Jadi dalam hal ini Islam tidak hanya bicara tentang ketentuan-ketentuan dasar dan pilar-pilarnya saja, tetapi operasional pelaksanaannya diserahkan kepada kita dan sesuai dengan konteks zaman. Zaman Rasulullah tidak ada belanja online, tidak ada kuliah online, tidak ada belajar online. Lalu bagaimana yang sekarang? Nah, kita sesuaikan dengan konteksnya, substansinya tetap. Bayar zakat Rasulullah tidak ada pakai uang, pakai gandum. Tapi zaman sekarang kita bisa transfer bayar zakat kita. Kenapa? Karena aspek-aspek sesuai dengan sosial dan muamalah yang kita hidup di zaman itu tentu berbeda dengan zaman Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Dan itu sesuai di mana kita berada, di zaman apa kita ada. Nah, inilah menariknya Islam itu. Lalu kemanusiaan, aspek kemanusiaan. Dasar kemanusiaan ini menjadi kunci penting dalam keberhasilan dakwah Nabi. Karena Islam tidak membuat perbedaan antara kulit berwarna. Ya, Amerika yang kita lihat kemarin sempat terjadi kerusuhan karena masalah rasis. Ya. Islam tidak seperti itu. Bilal bin Rabah adalah muazin Rasulullah berkulit hitam, tapi Rasulullah tidak membedakan antara orang Arab yang berkulit hitam dan putih. Bahkan simbol-simbol kesamaan itu bisa kita lihat ketika umat Islam menunaikan ibadah haji. Silakan dengan masa mana mereka datang, silakan dari bahasa mana mereka datang, dari budaya mana mereka datang. Yang penting sama ketika mereka berpakaian ihram, semua. Soal menghadap kiblat semua. Nah, inilah nilai-nilai kemanusiaan di mana tidak menunjukkan ada perbedaan atau kelebihan bangsa Arab dari bangsa lain, suku Quraisy dari suku lain. Tapi nilai-nilai kemanusiaan itu dianggap sama. Karena itulah Allah katakan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya orang yang paling mulia di antara kamu insya Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Bukan dia dari suku ini, dari bangsa ini, bukan karena dia kaya, bukan karena dia pintar, orang hebat, tapi adalah orang yang bertakwa. Lalu gagasan Islam rahmatan lil alamin ini seperti apa sesungguhnya? Ya. Gagasan Islam rahmatan lil alamin ini tentu saja tidak eksklusif milik satu kelompok, ya, tetapi bersifat inklusif. Ya. Sekalipun di dalamnya terdapat ajaran-ajaran eksklusif. Misalnya Islam membolehkan poligami yang oleh orang lain selalu menghantam Islam dengan pandangan wah Islam ini membolehkan poligami, Rasulnya Nabi Muhammad suka berpoligami. Itu eksklusifnya Islam dan orang lain tidak bisa masuk ke dalam hal itu. Atau misalnya muslimah di Islam justru pakai kerudung yang oleh orang lain mungkin di luar Islam mengatakan wah ini pemenjaraan. Tidak, ya. Ini adalah ajaran eksklusif dari Islam yang hanya diberlakukan kepada muslim.
Kalau seorang muslimah dan muslim menolak, ya silakan keluar dari Islam. Karena itu juga dikatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Saya ingin berikan contoh sederhana saja, bahwa kita tidak dipaksa untuk menjadi tentara, kita tidak dipaksa untuk menjadi polisi. Bebas mau nolak jadi polisi tidak apa-apa. Tidak akan ada yang menghukum kita. Tetapi ketika kita sudah menjadi anggota polisi, menjadi anggota TNI, lalu kita meninggalkan barang, lalu kita meninggalkan tugas, dipastikan kita akan dicari oleh atasan, dicari oleh provos. Kenapa? Karena kita sedang melakukan pelanggaran, kita disersi. Nah, Islam pun seperti itu. Kalau tidak berislam, tidak sholat, tidak apa-apa. Tapi ketika dia muslim, muslimah, maka memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu gagasan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai pembawa risalahnya. Rasulullah adalah utusan Allah. Rasul artinya adalah utusan Rasulullah, utusan Allah. Risalah adalah agama Islam yang dia bawa, yang dia pesan-pesan Allah yang dia bawa kepada kita umatnya. Dan kita meyakini itu, di mana Islam membawa hidup semua dengan cara yang damai, cara yang lembut, cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis. Ya, kalau Islam disebarkan dengan kata-kata kasar, dengan kebencian, saya kira itu tidak menggambarkan dari Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Lalu kalau dalam hidup kita bernegara di Indonesia, konsep Islam rahmatan alamin tidak bertentangan dengan ideologi kita Pancasila. Sejauh yang saya pahami seperti itu. Bahkan ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, itu sesuai dengan semangat Islam, bahwa Allah itu satu dalam ketauhidan umat Islam. Ya, sehingga ketika kita menjadi seorang warga Indonesia, wah ini negara kok ideologi Pancasila, kenapa tidak Islam? Ideologi Pancasila yang mengatur hubungan kita bernegara di Republik ini. Sedangkan hubungan kita dan Allah, hablum minallah, kita itu diatur sendiri oleh kita sholat sendiri silakan, kita nggak mau sholat juga nggak apa-apa. Tapi negara memberikan kebebasan kepada kita untuk menjalankan syariat sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Sehingga kalau kita memahami Islam adalah bertolak belakang dengan Pancasila, saya kira itu tidak benar. Pemahaman saya bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena mengatur hidup kita bernegara. Dan dalam Pancasila kita sebagai Muslim juga bebas melaksanakan ajaran Islam yang sesuai dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Lalu dengan demikian, apa yang bisa kita pahami dari Islam rahmatan lil alamin ini? Kita memahami Islam rahmatan lil alamin bahwa Islam yang menyejukkan, Islam yang mendamaikan, Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman, Islam yang sesuai dengan dinamika zaman. Sehingga ketika kita berislam, maka berislamlah kita sesuai dengan perkembangan zaman. Walaupun kadang-kadang dalam orang konteks tertentu orang mengatakan Rasulullah begini, saya nggak mau, tidak mengikuti Rasulullah. Ya kita sesuaikan dengan zaman kita. Kita mengatakan misalnya Rasulullah dulu tidak tidur di atas kasur, lalu kita tidak tidur di atas kasur. Ya padahal zaman sekarang sudah ada kasur. Ya. Lalu misalnya Rasulullah tidak naik mobil, tidak naik pesawat, lalu kita tidak mau naik mobil, naik pesawat karena tidak ada pada Rasulullah, bid'ah. Istilah-istilah itu kan sering muncul. Tidak dalam konteks seperti itu. Antum a'lam bi umuri dunya. Itulah gunanya ulama. Mereka memberikan fatwanya, mereka memberikan pandangannya, dan mereka memberikan kajian-kajian penelitian terhadap ajaran Islam, lalu disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Nah, jadi memahami Islam rahmatul alamin adalah sebuah keharusan bagi kita. Dan mari kita tidak hanya memahami konsep Islam rahmatul alamin yang bawa rahmat kasih sayang kepada seluruh alam, tetapi kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu yang lebih penting. Jadi implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Jadi Islam tidak hanya dalam tataran wacana, tetapi Islam berada dalam tataran implementatif. Islam yang kita laksanakan dalam kehidupan. Jadi kita tidak hanya pandai berwacana,
tanpa kita tidak tanpa mau melaksanakan ajaran Islam. Karena Islam itu bukan hanya diucapkan, diyakini dalam hati, bukan hanya sekedar diucapkan dengan lidah, tetapi melaksanakan rukun-rukun Islam itu sendiri. Itu saja, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.